Ya, halo semua, kembali lagi bersama gue, Firman. Kali ini gue ingin ngebahas tentang film ya, atau lebih kepada ending film. Karena ending biasanya tahap dimana kita sudah mengetahui jalannya film ya. Jalannya film tinggal menunggu klimaksnya seperti apa itu, atau keseluruhan filmnya apa gitu. Biasanya itu di ending biasanya ya. Cuma di sini gue ingin membahasnya berdasarkan pemikiran gue ya, hasil dari pemikiran gue sendiri, karena gue sendiri sering nonton film ya, dan gara-gara seringnya itu gue akhirnya membuat sebuah kesimpulan bahwa film itu atau ending dari sebuah film akhirnya gue bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah film yang bisa diterima secara mentah. Itu film yang ketika kita nonton kita sudah tahu gitu, walaupun kita cuma 60%-nya tuh, gak sampai 100%-nya, tapi kita udah mengerti jalan ceritanya seperti apa. Ini film yang kita bisa terima secara mentah ya. Dan tipe-tipe film kayak gini tuh biasanya film-film Marvel ya, film-film superhero Marvel, terus DC. Film Indonesia juga sama seperti itu ya, film yang bisa secara mentah gitu, tanpa harus kita berpikir lagi atau mengerti lagi maksud dari film itu apa gitu, atau simbol-simbolnya seperti apa gitu. Jadi ketika sampai ending kita sudah tahu jalan ceritanya seperti apa gitu. Keluar dari bioskop kita merasa tenang karena kita udah tahu jalan ceritanya. Dan itu yang ke satu ya. Lalu yang kedua adalah film yang butuh kajian lagi untuk kita bisa mengerti maksud dari filmnya. Jadi ketika masa ending kita akan berkata mungkin gitu, tipe-tipe film kayak ini kalau misalkan sudah mencapai ending atau filmnya sudah selesai, pasti kalian akan berkata, gue tadi nonton film apaan ya? Karena kalian bingung gitu maksud dari filmnya itu apa, saking gak jelasnya gitu maksudnya ending dari film tersebut. Ini adalah tipe film yang butuh kajian, dan makanya untuk tipe film kayak gini kalian harus menontonnya beberapa kali ya, beberapa kali, atau kalian yang punya daya ingat yang luar biasa, kalian cukup untuk mengingat kembali adegan per adegan dari film tersebut ya, hingga kalian menemukan apa maksud dari film tersebut gitu, hingga sampai ke endingnya gitu. Kalian coba untuk bisa mengerti apa film tersebut gitu. Dan tipe-tipe film kayak ini contohnya itu seperti Primer ya. Primer itu film tentang mesin waktu ya. Jadi film tentang mesin waktu, cuman di awal kalian akan agak paham itu. Sebenarnya itu film independen ya, film buatan sendiri gitu. Jadi di awal kalian akan disuguhkan tentang dua orang yang membuat sebuah mesin waktu. Di awal kalian masih mengerti ya, masih mengikuti jalan cerita gitu. Cuman pas di pertengahan disitulah kalian akan mulai bingung gitu, makin bingung, dan sampai akhir kalian justru tak menemukan apa-apa gitu. Kalian tidak mengerti maksud dari filmnya seperti apa. Itu adalah film Primer ya. Lalu yang selanjutnya film yang tipe kedua ya, itu film Mulholland Drive ya. Film Mulholland Drive ini juga hampir sama ya kayak film Primer ya, yang akhirnya justru buat anda bingung gitu, atau membuat kita bingung gitu ketika kita menontonnya. Dan sampai ending justru yang kita dapat cuma kebingungan kayak. Bahkan saking bingungnya ini film, sang sutradara membuat 12 pertanyaan ya. Jadi ada 12 pertanyaan yang akhirnya kalian cari sendiri jawabannya ketika nonton film tersebut, untuk memahami maksud dari si sutradara atau apa yang ingin dia sampaikan dalam film tersebut ya. Dan pertanyaan itu kalian bisa temukan di Wikipedia film tersebut ya. Di Wikipedianya kalian bisa menemukan jawaban, menemukan pertanyaannya di situ yang dibuat sama sutradaranya. Lalu yang selanjutnya film yang kalau gak salah dapat Oscar ya tahun 2006 kalau gak salah, yang judulnya No Country for Old Men. Nah itu film yang juga hampir sama ya,
Jadi kita butuh kajian lagi untuk bisa mengerti dari film tersebut gitu dan mencapai endingnya gitu. Kita butuh kajian lagi untuk memahaminya. Seperti gue sendiri ketika nonton pertama kali, gue bingung ya untuk memahami maksud dari film tersebut. Sampai akhirnya gue cari-cari di website ya, review-reviewnya atau maksud dari endingnya, akhirnya gue temukan di sana gitu. Dan akhirnya gue mulai mengerti di situ tanpa gue harus nontonnya beberapa kali lagi gitu. Cuman khusus untuk 2 film yang sebelumnya yang gue katakan tadi ya, gue gak menemukannya di website ya, atau di review manapun gue gak menemukannya ya. Bahkan mungkin malah mereka juga menyerahkannya lagi kepada kita gitu. Jadi mereka hanya maksudnya mereka mereviewnya tapi tidak menjelaskan endingnya seperti apa, karena mereka sendiri sepertinya bingung dan sebagainya ya. Itu tipe 2 ya. Lalu ke tipe ketiga adalah film yang terus banyak setelah ending, atau film yang terus berjalan setelah tulisan kreditnya muncul gitu. Jadi film tipe ini adalah film yang biasanya tidak memperlihatkan endingnya. Jadi film yang akhirnya ketika ending atau tulisan kreditnya muncul, tapi kita berpikir gitu setelah menonton endingnya, justru kayaknya film ini seperti punya lanjutannya gitu, atau film ini endingnya itu diserahkan kembali kepada penontonnya gitu. Dan tipe film seperti ini adalah film source code ya. Film source code itu adalah tipe 3 seperti ini ya, tipe film-film seperti ini ya. Karena ketika di ending kita gak diperlihatkan sebuah akhir itu, bahkan itu seperti sebuah awal baru gitu. Karena kita gak tahu setelahnya apa itu, setelah kejadian filmnya apa gitu. Lalu film lainnya adalah film Prisoner ya. Film Prisoner juga sama seperti itu, film yang tidak menampilkan ending ya. Karena di film tersebut ketika endingnya kita tidak diperlihatkan nasib dari si bapaknya ini ya. Kita agak diperlihatkan nasib si bapaknya ini yang jatuh ke dalam lubang yang di bawah mobil itu ya. Karena di endingnya kita hanya diperlihatkan si polisinya mendengar suara gitu, padahal itu ada suara si bapaknya yang minta tolong ya, yang ada di bawah mobil ya, lubang di bawah mobil gitu. Cuman pada akhirnya tiba-tiba film selesai itu dan tulisan kreditnya muncul dan sebagainya, tanpa kita diperlihatkan nasib dari si bapak ini. Lalu yang selanjutnya mungkin film Quiet Place. Quiet Place juga sama ya, film yang gak menampilkan ending ya. Karena di film tersebut setelah endingnya, bagi kalian yang sudah menonton ya, itu kita cuma diperlihatkan si ibunya mereload shotgunnya ya, shotgun yang dipegangnya gitu. Dan setelah itu film selesai gitu. Nah, film selesai, gak perlu diperlihatkan setelahnya apa gitu. Padahal sebelumnya ya dia berhasil mengalahkan monsternya kan. Namun setelah dia mengetahui satu monster, tiba-tiba di layarnya monster yang lain pada datang ya, ke rumah yang mereka tinggali itu. Yang rumah mereka tinggali itu yang mereka berada di bawah tanah ya, atau di ruang bawah tanah gitu. Cuman di situ karena mereka sudah menemukan titik lemah dari si monster tersebut, akhirnya justru jadi kebalik ya. Jadi kalau di sepanjang film kita diperlihatkan monsternya yang ngeburu manusianya, justru di ending kita seperti diperlihatkan justru manusianya yang memburu si monster atau memburu monsternya ya. Makanya di endingnya kita cuma diperlihatkan si ibunya dengan senyum terus mereload shotgunnya ya, dan film selesai gitu, tanpa diperlihatkan lanjutnya seperti apa. Walaupun mungkin kalau dilanjutkan mungkin akan terjadi sebuah kekejaman yang luar biasa gitu, dan sebagainya gitu. Cuman karena sebentar lagi ada sequelnya ya, film A Quiet Place ini, jadi mungkin ini gak tergolong sebagai tipe ketiga gitu.
gitu. Karena tipe ketiga ini film yang sebenarnya gak menampilkan ending ya. Kalau 2 film sebelumnya kan gak ada sequel, jadi kita benar-benar gak diperlihatkan endingnya seperti apa. Tapi untuk khusus ke Quiet Place ini kan karena ada endingnya, bahkan di yang keduanya kita sudah diperlihatkan bahwa mereka hidup ya, tanpa diperlihatkan apa yang terjadi setelah film yang pertama gitu. Sebanyak, jadi mungkin ini gak masuk dalam tipe 3. Jadi kalau tipe ketiga ini dia termasuk film yang tidak menampilkan ending kalau misalkan film tersebut tidak memiliki sequel gitu. Tapi kalau dia memiliki sequel, maka dia gak mencapai endingnya, karena endingnya terus berlanjut lagi gitu. Nah itu mungkin beberapa yang menurut gue ya, tiga itu adalah hasil dari pemikiran gue ya. Tapi kita gak hanya, maksudnya dalam sebuah film gak hanya pakai satu tipe aja ya, kayak satu doang gitu ya tadi. Tapi mungkin saja bisa 1-2 gitu dalam film tersebut ada 2 tipe itu gitu. Misalkan film tersebut memiliki film yang bisa terima secara mentah, atau film yang butuh kajian lagi gitu. Bisa 2 hal tersebut itu. Atau film atau 1-2-1-3 gitu. Atau 2-2-3 atau 1-3 gitu. Punya dua hal, atau mungkin punya ketiganya itu dalam film tersebut. Seperti itu. Ya mungkin segitu aja untuk video gue kali ini, dan terima kasih karena kalian sudah menontonnya sampai selesai, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.